Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1261. Para Master Dao Saping di dunia lain itu memiliki Jingkong Dis, dan mereka akan menemukannya di sini cepat atau lambat. Hati-hati. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pria tua berbaju abu-abu itu, "Jangan khawatir, aku sudah lama berada di langit berbintang ini, dan aku sangat mengenalnya. Ini adalah wilayahku, bahkan jika mereka datang, aku tidak akan takut." Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, "Itu yang terbaik." Ye Yunfei mengangguk. Ngomong-ngomong, Ye Yunfei, ada energi jiwa dan hukum yang sangat kuat di dunia kecil itu, dan kurasa akan sulit bahkan bagi prajurit dengan kekuatan di alam pengumpulan bintang untuk menembusnya. Oleh karena itu, tidak ada yang memasuki dunia kecil itu untuk waktu yang lama, dan tidak ada bahaya yang diketahui di dalamnya. Dengan tingkat kekuatan jiwa Anda harus bisa memasuki dunia kecil itu, tetapi Anda harus berhati-hati. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, "Jangan khawatir senior, aku akan berhati-hati." Ye Yunfei mengangguk, lalu berbalik dan menginjak jalan langit berbintang kuno di depannya, berjalan menuju ujung jalan. Aku berkata, "Nak, mengapa kamu harus mencari harta karun di mana-mana? Kamu dapat mencobanya dan membuka segel kedua pagoda Dao Surgawi, atau kamu bisa mendapatkan banyak harta nyata yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno yang sunyi. Dibandingkan dengan harta Kaisar kuno yang sunyi, sebagian besar harta di dunia adalah sampah." Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ada 9 lantai di pagoda Tiandao, dan setiap lantai memiliki segel yang sesuai. Ye Yunfei hanya membuka segel di lantai pertama, dan ada 8 lagi. "Saya tahu itu. Cukup sulit untuk membuka segel di lantai 2 pagoda Tiandao. Jika saya dapat memperoleh sumber daya yang cukup di dunia kecil ini untuk meningkatkan kekuatan jiwa saya, mungkin tidak akan lama lagi saya dapat membuka segel lapisan kedua." Petik 2. Jawab Ye Yunfei. "Baiklah," kata orang tua itu. "Apakah Kaisar Desolate kuno meninggalkan banyak harta di pagoda Dao Surgawi?" Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pasti ada, tapi saya tidak tahu berapa banyak. Anda akan tahu kapan Anda membuka segel itu. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Surgawi adalah harta yang tak tertandingi dengan nilai yang tak ternilai. Bahkan setetes darah dari Kaisar Surga adalah harta yang tak ternilai untuk meningkatkan energi darah dan meningkatkan tingkat vitalitas para prajurit di alam Changhuang ini. Singkatnya, sulit bagi Anda manusia untuk memahami dunia Kaisar Surga." Petik 2. Orang tua itu berkata dengan cara kuno. Ye Yunfei tersenyum dan tidak berbicara lagi. Orang tua itu bahkan tidak tahu bahwa pemahaman Ye Yunfei tentang Kaisar Surga jauh lebih dalam darinya, karena Ye Yunfei sendiri pernah menjadi Kaisar Surga. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei sampai di ujung jalan langit berbintang kuno ini. Di depannya terdapat pintu masuk dan keluar dunia kecil. Ye Yunfei langsung masuk, bergemuruh. Begitu Ye Yunfei melangkah ke dunia kecil ini, gelombang energi jiwa mengalir ke arahnya. Energi jiwa yang kuat memaksa Ye Yunfei untuk terus mundur. Benar saja, ada kekuatan jiwa dan hukum yang kuat di dunia kecil ini. Ye Yunfei sangat terkejut, bergemuruh. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk melawan energi kekuatan jiwa yang menghantamnya secara langsung. Dan Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi, berlama-lama di sekujur tubuhnya. Dengan cara ini, energi jiwa yang menindas di sekitarnya akhirnya dilawan. Mengolah energi jiwa di lingkungan ini memiliki manfaat yang sangat besar. Pertama, kumpulkan ramuan seperti jiwa dan harta surga dan bumi, lalu temukan lokasi dengan energi jiwa terkuat untuk berlatih. Petik 2. Ye Yunfei merasakan lingkungan energi jiwa yang kaya di sekitarnya, dan berpikir sendiri. Rumput jiwa bintang. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan lebih dari selusin tumbuhan hijau yang tumbuh di pegunungan, memancarkan aroma yang kuat. Pousan Soul Grass adalah ramuan kelas virtual yang mengandung energi dan hukum jiwa yang kaya. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas untuk mengambil 10.000 jiwa rumput ini. Pohon impian. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat pohon berharga tumbuh di tengah gunung, yang tampak seperti langit penuh bintang, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah harta kelas kimia.
buah yang tumbuh dari pohon impian mengandung energi dan hukum jiwa yang sangat kaya, dan paling cocok untuk menumbuhkan kekuatan jiwa. Ye Yunfei segera bergegas dan mulai memetik buah dari pohon fantasi ini. Ada total 100 buah fantasi. Buah hantu ini tak ternilai harganya. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan lebih banyak tumbuhan dan berbagai harta karun yang mengandung kekuatan jiwa. Tanah percobaan kuno ini benar-benar luar biasa. Ada begitu banyak dunia kecil, dan setiap dunia kecil memiliki peluang yang sesuai. Di alam Changhuang, tanah percobaan kuno ini jelas merupakan salah satu rahasia yang paling berharga untuk ditelusuri. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei pergi jauh ke dunia kecil ini, semakin kaya. Secara bertahap, Ye Yunfei mulai mendekati area inti dari dunia kecil ini. Sepotong besar bunga dengan 1000 jiwa dan 100 jiwa. Tiba-tiba, Ye Yunfei berseru kaget. Saya melihat ada padang rumput di depan, dan sebidang besar bunga putih cemerlang bermekaran di padang rumput, menarik lebah dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya untuk menari di antara bunga dan tanaman. Bunga putih itu disebut bunga 1000 jiwa dan 100 jiwa, yang merupakan jamu kelas 8 dengan nilai tinggi. Yang terpenting, ada terlalu banyak bunga 1000 jiwa dan 100 jiwa di area ini. Sekilas, di padang rumput yang luas, ada di mana-mana. Ye Yunfei secara kasar memperkirakan ada lebih dari 20.000 jiwa dan ratusan jiwa bunga di sini. Ada ribuan jiwa dan ratusan jiwa yang tumbuh di sebidang tanah ini. Kualitas tanahnya pasti luar biasa, mungkinkah? Ye Yunfei dengan tajam merasakan bahwa aura yang dilepaskan dari tanah padang rumput ini sedikit berbeda, dan memikirkan sebuah kemungkinan di dalam hatinya. Jadi, Ye Yunfei bergegas maju. Pertama-tama mengambil semua bunga 1000 jiwa dan 100 jiwa, lalu meninju tanah. Bergemuruh, di tengah lumpur yang berterbangan, sebuah lubang besar yang dalam pecah di tanah. Saya melihat bongkahan tiang gelap yang terlihat dari dasar lubang, memancarkan energi aneh, seolah-olah bisa menyerap energi orang. Benar saja, ada urat batu mimpi buruk di sini. Ye Yunfei melihat kristal gelap itu, matanya sedikit lurus. Batu-batu mimpi buruk ini sangat berpengaruh bagi Ye Yunfei sekarang. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, melompat ke dasar lubang, dan mulai menggali urat batu mimpi buruk ini. Karena alam Huangchang dan Humiao saat ini telah melampaui alam pembukaan gua dan mencapai tingkat alam pengumpulan bintang, keduanya tidak memiliki cara untuk memasuki dunia kecil ini. Dunia kecil di tanah pencobaan kuno ini hanya dapat dimasuki oleh makhluk yang kekuatannya berada di level pembukaan lubang dan di bawahnya, jika tidak mereka akan ditolak. Panennya terlalu kaya. Setelah sekian lama, Ye Yunfei akhirnya menggali urat batu mimpi buruk ini dan memanen sejumlah besar batu mimpi buruk. Ye Yunfei terus masuk jauh ke dalam dunia kecil ini, vena batu mimpi buruk lainnya. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan urat batu mimpi buruk lainnya, dan sedikit bersemangat. Bab 1262. Setelah menggali urat batu mimpi buruk kedua, Ye Yunfei terus bergerak maju. Sepanjang jalan, dia mengumpulkan banyak tumbuhan dan harta kekuatan jiwa. Harus dikatakan bahwa ada terlalu banyak harta kekuatan jiwa di dunia kecil ini. Ye Yunfei hampir melunakkan tugasnya. Akhirnya, Ye Yunfei memasuki area inti dari dunia kecil ini. Bergemuruh, energi jiwa yang perkasa, seperti lautan badai, menabrak Ye Yunfei dengan keras. Itu memaksa Ye Yunfei kembali lagi dan lagi. Dengan tingkat kekuatan jiwa ini, bahkan seorang master di alam Dao mungkin tidak dapat menolaknya. Tingkatkan energi jiwa terlebih dahulu, lalu masuki area inti ini. Ye Yunfei mundur jauh, lalu duduk bersila, mengeluarkan kuali alkimia dan memulai alkimia. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil seperti jiwa, dan semuanya adalah kelas kimia. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar batu mimpi buruk dan menumpuknya di sekitar tubuhnya, seperti bukit. Ye Yunfei duduk, dan dengan pikiran, sebatang pohon hijau besar keluar dari lautan jiwa, dahan dan daunnya bergetar dan berderak. Pohon bergizi jiwa. Segera setelah pohon pembudidaya jiwa muncul, ia membuang sejumlah besar akar dan terjerat dengan batu mimpi buruk di sekitarnya dan pil kimia untuk pemurnian dan penyerapan. Pada saat yang sama, dahan dan daun pohon penambah jiwa terus meregang, menyembur dengan daya isap yang kuat, dan mulai menyerap energi jiwa dan hukum kekuatan jiwa yang ada di dunia ini. Sehari kemudian, pohon yang mengolah jiwa telah memurnikan dan menyerap semua batu mimpi buruk dan pil kelas kimia.
Pohon kultivasi jiwa telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan energi jiwa Ye Yunfei juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi keluar dari lautan jiwa, memancarkan nafas kekuatan jiwa yang mencengangkan, hampir membelah ruang tempat ia lewat. Dengan kekuatan dan energi jiwaku saat ini, pedang jiwa surgawi yang dapat aku lepaskan dapat langsung membunuh semua master pengumpul bintang. Itu dapat langsung melukai seorang seniman bela diri di awal Dao Realm. Petik 2. Ye Yunfei merasakan aura pedang jiwa surgawi, dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei berhenti berlatih, berdiri, dan berjalan ke depan. Pohon budidaya jiwa yang tinggi digantung di atas kepala Ye Yunfei, dan sejumlah besar cabang hijau digantung, seperti payung besar, melindungi Ye Yunfei di dalamnya. Bergemuruh, saat Ye Yunfei bergerak maju, kekuatan jiwa yang perkasa menabrak Ye Yunfei lagi. Namun, dengan peningkatan kekuatan jiwa Ye Yunfei dan perlindungan pohon kultivasi jiwa, kali ini Ye Yunfei tidak terpengaruh dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Segera, Ye Yunfei melangkah ke area inti dunia kecil ini. Ho ho, saat Ye Yunfei melangkah ke area inti, ada raungan binatang buas di depannya, dan kemudian 3 monster gelap tiba-tiba muncul, menyerbu ke arah Ye Yunfei. Monster berkepala 3 itu sehitam arang, memancarkan cahaya aneh. Binatang hantu. Ye Yunfei sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu monster langka di sini. Binatang hantu relatif jarang, dan umumnya hanya hidup di lingkungan dengan energi jiwa dan hukum yang kuat. Jadi tidak mengherankan jika menemukan monster hantu di dunia kecil ini. Pil binatang dari binatang hantu mengandung energi kekuatan jiwa yang sangat kuat, kamu tidak boleh melewatkannya. Ye Yunfei tertawa, mengaum. 3 binatang hantu sudah melompat di depan Ye Yunfei. Tertawa, begitu Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, pedang jiwa surgawi menyerbu dan mengenai tubuh salah satu monster hantu. Efek menggunakan seni bela diri kekuatan. Jiwa melawan monster hantu adalah yang terbaik. Pohon pembudidaya jiwa di atas kepala Ye Yunfei juga melepaskan dahan dan daun, menyerang 3 monster hantu seperti panah hijau yang tajam. Dalam sekejap, ketiga monster hantu itu dibunuh oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangkat telapak tangannya dan menghancurkan kepala ketiga monster hantu itu, menemukan 3 pil monster hitam, dan menyimpannya. Banyak ramuan kekuatan jiwa, dan semuanya berada di tingkat kimiawi, peringkat ke-5, peringkat ke-6, peringkat ke-7, peringkat ke-8. Ye Yunfei terus bergerak maju, dan menemukan sejumlah besar ramuan seperti jiwa dan berbagai harta karun di area inti ini. Dan bertemu lebih banyak binatang hantu. Setelah memenggal kepala monster hantu ini, Ye Yunfei memanen lebih banyak pil monster. Pil hewani ini mengandung energi dan hukum jiwa yang kaya, yang dapat disempurnakan dan diserap secara langsung, atau digunakan untuk alkimia, dan bernilai tinggi. Ketika Ye Yunfei terus mengumpulkan harta di dunia kecil ini, dia berada di lautan bintang biru langit, markas besar pasukan penyusup. Di dalam tenda besar, Penatua Xiao, semua kekuatan dan orang yang berhubungan dengan Ye Yunfei di dunia ini telah diselidiki secara menyeluruh. Ye Yunfei menciptakan kekuatan yang disebut Istana Qingyun, yang terletak di medan bintang Xuan Huang di Tianluo Xinghai. Sebenarnya, saya telah mengirim sekelompok orang untuk menangani Istana Qingyun, tetapi belum ada tanggapan. Tianluo Xinghai adalah Xinghai yang relatif terpencil, dan butuh waktu lama untuk bolak-balik. Saya percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi pasukan yang saya kirim untuk menangkap orang-orang dari Istana Qingyun. Petik 2. Yue Mo, penguasa dari Sekte Void, berkata dengan hormat kepada seorang lelaki tua berbaju hitam. Awalnya, ketika tentara dari dunia lain baru saja datang, Master Sekte Yue adalah pemimpin tertinggi. Tetapi kemudian, ketika seorang Master Taoisme datang, Yue Mo tidak lagi menjadi pemimpin tertinggi tentara. Para Master Alam pembentuk Tao itu adalah pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Selain Istana Qingyun, ada wanita lain di alam Changhuang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Ye Yunfei. Wanita itu adalah Su Qingluo, anak inti dari klan Su. Saya telah menemukan bahwa Ye Yunfei dan Su Qingluo adalah sepasang kekasih, dan mereka juga salah satu orang yang paling disayangi Ye Yunfei di dunia ini. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa sekelompok teman Ye Yunfei sedang berlatih di mana-mana di dunia ini. Teman-teman ini juga orang-orang yang lebih dipedulikan oleh Ye Yunfei. Petik 2, kata Yue Mo. Bagus sekali, kembalikan semua teman Su Qingluo dan Ye Yunfei.
Semakin banyak chip yang kita miliki, semakin mudah memaksa Ye Yunfei untuk tunduk. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata, relatif mudah untuk menangkap teman Ye Yunfei, tapi sedikit lebih sulit untuk menangkap Su Qingluo. Su Qingluo ini adalah murid inti dari keluarga Su, dan keluarga Su adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di dunia ini. Petik 2. Kata Yue Mo, jadi bagaimana dengan 10 kekuatan teratas di dunia ini? Tidak ada gunanya menyebutkannya kepada kami. Saya telah mengirim utusan kembali untuk memobilisasi lebih banyak pasukan. Kali ini, dunia kita akan mengirimkan lusinan Master Dao Saping untuk menyapu dunia ini dan benar-benar menaklukkannya. Tak lama lagi, semua makhluk di dunia ini akan menjadi budak kita. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata perlahan. Sangat bagus. Yuemo tidak bisa membantu tetapi merasa segar ketika mendengar kata-kata itu. Anda tahu, bahkan di dunia lain, Master Dao Saping termasuk di antara orang-orang hebat teratas. Setiap Master Dao Saping adalah tokoh besar yang duduk di satu sisi. Jika puluhan Master Dao Saping datang, tidak akan sulit untuk menaklukkan dunia ini. Terlebih lagi, puluhan Master Dao Saping ini pasti akan membawa orang dan kuda mereka sendiri, dan mereka akan menjadi kuat dan kuat saat itu. Bab 1263, Markas Siox. Patriark klan Siox dan sekelompok pejabat tinggi menerima orang besar. Pemimpin sekte raksasa. Pemimpin raksasa, dengan 2 atau 3 tetua dan sekelompok murid, tiba-tiba mengunjungi suku Siox. Kekuatan sekte raksasa lebih kuat dari klan Siox. Oleh karena itu, Su klan sangat mementingkan hal itu. Patriark dan lebih dari selusin pejabat tinggi secara pribadi menyambut pemimpin raksasa dan rombongannya ke ruang resepsi, di mana mereka duduk sesuai dengan upacara tuan rumah dan tamu. Kakak Su, kali ini aku di sini untuk mengunjungi keluarga Su, terutama untuk melamar. Setelah sedikit basa-basi antara kedua pihak, pemimpin raksasa langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. Melamar. Patriark klan Siox dan selusin pejabat senior terkejut. Bagus, saya mendengar bahwa suku Su Anda memiliki seorang gadis yang sangat baik bernama Su Qingluo. Dia tidak hanya luar biasa dalam penampilan, tetapi juga cantik dan cerdas, dengan bakat luar biasa. Dia benar-benar naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Kebetulan ada juga murid tertutup di bawah sekte saya. Bakatnya adalah murid jenius terbaik dalam sejarah sekte raksasa kami. Saya sangat puas. Jadi, kali ini, saya bermaksud membawanya ke sini untuk melamar Anda orang Su, dan saya ingin mengatur pernikahan antara murid dekat saya dan Su Qingluo di masa depan. Sekte raksasa kami akan menjalin aliansi dengan Anda orang Su, dan kita akan menjadi sahabat selamanya. Saya tidak tahu apa yang diinginkan saudara Su. Petik 2. Kata pemimpin raksasa. Kamu raksasa adalah murid jenius paling menonjol dalam sejarah. Saudara Meng, apakah kamu serius? Petik 2. Patriark klan Siox sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lord Raksasa. Lagi pula, murid terbaik yang pernah ada. Pernyataan ini terdengar terlalu dibesar-besarkan. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Siox juga menunjukkan keraguan, merasa bahwa pemimpin raksasa melebih-lebihkan. Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Pemimpin raksasa mengangguk. Sejujurnya, Brother Meng, kami Su klan memang berniat memilih suami yang ideal untuk Qingluo. Namun, sudah ada kandidat yang memuaskan, dan itu adalah Simen Yi, murid jenius Istana Pedang. Simen Yi baru berusia 23 tahun, dan dia sudah berada di tahap akhir dari alam pengumpulan bintang. Dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Dao paling lama dalam 5 atau 6 tahun. Selain itu, Simen Yi adalah salah satu murid kunci yang dilatih oleh Istana Pedang, dan pasti akan menjadi sosok penting di Istana Pedang di masa depan, duduk di satu sisi. Petik 2. Kata kepala suku Siox. Qin An. Begitu Patriark klan Su selesai berbicara, pemimpin raksasa berkata kepada seorang pemuda berbaju ungu di sampingnya. Bocah berbaju ungu ini adalah Qin An. Qin An melihat Patriark dan senior. Qin An pertama-tama memberi hormat kepada kepala klan Siox dan sekitar selusin pejabat tinggi. Kemudian, bergemuruh, paksaan energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitarnya. Memasuki tahap tengah Dao Realm. Patriark klan Siox dan semua pejabat senior klan Siox tertegun dan berdiri di tempat dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Qin An berusia 21 tahun ini, dia berada di tahap tengah Dao Realm, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dapat melawan tahap akhir Dao Realm.
Dan Qin An telah menyentuh kesempatan untuk menerobos ke tahap akhir dari alam Dao, dan dia dapat berhasil menembus paling lama setengah tahun. Selain itu, manajemen senior sekte raksa kami dengan suara bulat menyetujui Qin An sebagai raksa Lord berikutnya. Kakak Su, menurutmu siapa yang lebih baik, Qin An atau Simen Yi? Petik 2. Pada saat ini, Lord Raksasa berbicara perlahan. Setelah mendengar kata-kata Lord Raksasa, Patriark klan Siox dan para pejabat tinggi itu semakin terkejut. Tentu saja Qin An lebih baik. Setelah beberapa saat, Patriark dari Su klan berbicara. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Diperlukan 5 atau 6 tahun bagi Simen Yi untuk menerobos ke alam Tao, sementara Qin An dapat menembus ke tahap akhir alam Tao dalam waktu setengah tahun. Simen Yi hanya berharap menjadi sosok penting di Istana Pedang di masa depan, sementara Qin An telah ditunjuk sebagai penguasa Istana Raksasa berikutnya. Dengan kitab suci pertempuran menelan surga, aku, Qin An, ditakdirkan untuk bangkit dan mendominasi alam Changhuang. Ye Yunfei, jangan khawatir, jika kamu berutang pada kami keluarga Qin, aku akan membiarkanmu membayarnya kembali dengan bunga. Petik 2. Pada saat ini, Qin An sangat bangga. Apa gunanya mendominasi alam Changhuang kecil? Yang harus Anda lakukan adalah keluar dari alam Changhuang, pergi ke dunia 3000 ukuran di luar, tunjukkan tinju Anda di panggung yang lebih luas, dan temui para jenius sejati di luar untuk sementara waktu. Inilah yang perlu Anda kejar. Alam Changhuang hanyalah antarmuka yang tidak mencolok di dunia 3000, sebuah kolam kecil. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di tubuh Qin An. Tuan, orang tuamu akhirnya bangun. Qin An tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Terakhir kali aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk mengajarimu sutra perang menelan surga. Kerugiannya terlalu besar, jadi aku tertidur begitu lama. Sekarang, beberapa akhirnya kembali. Petik 2. Kata suara tua itu. Tuan, saya di markas klan Siox sekarang. Qin An ingin melaporkan kepada tuannya apa yang terjadi di depannya. Tidak perlu dikatakan lagi, aku tahu segalanya. Saya percaya bahwa orang-orang dari Istana Luosha ini akan membantu Anda menghadapinya. Bagi Anda, yang terpenting adalah meningkatkan pelatihan Anda, meningkatkan kekuatan Anda, dan berusaha untuk mengendalikan Istana Raksasa secepat mungkin. Saat itu, saya dapat melahap semua sumber daya dan semua orang di Istana Raksasa untuk memulihkan tubuh saya. Ketika cedera saya pulih sampai batas tertentu, saya dapat membawa Anda keluar dari alam Changhuang dan pergi ke dunia luar. Hei, pada saat itu, Anda akan tahu betapa kuatnya tuntian patriark saya. Petik 2. Kata suara tua itu, ikuti perintah tuanmu. Qin An segera menjawab, namun, aku memiliki musuh di dunia ini bernama Ye Yunfei. Aku harus membunuhnya sebelum meninggalkan alam Changhuang. Kata Qin An, kalau begitu, Saudara Su, apakah kamu menyetujui lamaran pernikahanku hari ini? Pada saat ini, penguasa raksasa memandang Patriark klan Siox dan bertanya. Setuju. Patriark klan Siox berjuang untuk beberapa saat, dan akhirnya mengangguk. Kami juga setuju. Orang-orang Siox berpangkat tinggi lainnya di sekitar juga menganggukkan kepala. Patriark klan Su dan pejabat tinggi itu tergerak oleh keburukan Qin An. Haha, Saudara Su, mulai sekarang, sekte raksasa kita dan klan Siox akan menjadi sekutu dan berteman selamanya. Petik 2. Lord Raksasa tertawa dan berkata, Ye Yunfei, setelah kamu mengetahui berita ini, bagaimana perasaanmu? Qin An mencibir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, coba tanah kuno, di area inti dunia kecil. Ye Yunfei bertarung dengan puluhan monster hantu. Binatang hantu ini semuanya sangat kuat, beberapa di negara bagian mengumpulkan bintang, dan beberapa di tahap awal memasuki negara Dao lusinan binatang hantu mengepung Ye Yunfei. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, terus-menerus membunuh monster hantu satu demi satu. Tidak lama kemudian, puluhan binatang hantu semuanya terbunuh. Di area ini, Ye Yunfei telah membunuh ratusan monster hantu. Akhirnya, Ye Yunfei sampai di sebuah lembah. Lembah ini adalah tempat di mana energi dan hukum kekuatan jiwa adalah yang terkuat di dunia kecil ini. Ye Yunfei menemukan bahwa energi jiwa di dunia kecil ini menyebar dari lembah ini. Ada apa di lembah ini? Untuk dapat menghasilkan begitu banyak energi kekuatan jiwa, memenuhi seluruh dunia kecil. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke kedalaman lembah, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut.
Ye Yunfei memiliki intuisi bahwa lembah ini penuh dengan bahaya. Jadi, Ye Yunfei melihat sekeliling di mulut lembah, tapi tidak masuk. Sebaliknya, dia menemukan tempat duduk bersila di dekat mulut lembah, dan mulai mengolah kekuatan jiwanya. Pohon yang menumbuhkan jiwa digantung di atas kepala Ye Yunfei, menggoyangkan dahan dan daunnya terus-menerus, menyerap kekuatan jiwa yang kaya dan hukum yang ada di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, di lautan jiwa, tubuh jiwa Ye Yunfei mulai berlatih seni abadi 18 jiwa. Saat ini, jauh di dalam lembah, di dalam gua yang gelap, beraninya anak manusia datang ke sini. Anda benar-benar masuk ke wilayah saya, mati. Petik 2. Sebuah suara terdengar, bergemuruh. Gelombang kekuatan jiwa yang agung mengalir keluar dari gua, dan bergegas menuju posisi Ye Yunfei di luar lembah. Ada situasi, Ye Yunfei, yang sedang berlatih, menjadi waspada seketika, dan pohon budidaya jiwa segera meledak, cabang dan daunnya bergetar di seluruh langit, dan itu memblokir energi jiwa. Ledakan, pohon budidaya jiwa terpesona. Energi kekuatan jiwa yang menakutkan datang untuk menekan Ye Yunfei. Rasa krisis yang kuat menyelimuti Ye Yunfei. Bergemuruh. Pada saat kritis, Ye Yunfei langsung melepaskan sisa jiwa kaisar surga di lautan jiwa. Apa? Di kedalaman lembah, di dalam gua yang gelap, teriakan kaget segera terdengar. Kemudian, energi kekuatan jiwa yang ditekan ke arah Ye Yunfei mundur seperti air pasang. Apa asal-usul manusia muda ini? Mengapa ada sinar kekuatan jiwa di lautan jiwanya yang membuatku takut? Tidak banyak yang tersisa dari sinar kekuatan jiwa ini, tetapi harus ditinggalkan oleh kekuatan puncak yang nyata di 3000 dunia. Pemuda ini mungkin adalah keturunan dari kekuatan tertinggi itu, jadi dia meninggalkan sinar kekuatan jiwa di lautan jiwa sebagai kartu truf pemuda itu. Anak muda ini, jangan memprovokasi saya jika kekuatan tertinggi di belakangnya menyimpulkan keberadaan saya di masa depan, saya akan mendapat masalah. Petik 2. Di dalam gua, terdengar suara berbicara sendiri. Yah, lebih baik aku pergi. Temukan tempat tinggal di dunia lain. Petik 2. Kata suara itu, aku baru saja hampir menyakiti pemuda manusia ini, biarkan dia menebusnya. Pemuda seperti ini dengan seseorang di belakangnya mungkin berguna di masa depan jika dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Petik 2. Kata suara itu lagi. Saat berikutnya, memanggil. Cincin luar angkasa hitam terbang keluar dari gua, bergegas keluar dari lembah, dan akhirnya sampai ke Ye Yunfei. Ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Anak muda, tolong maafkan saya karena baru saja menyinggung perasaan saya. Ini adalah kompensasi saya untuk Anda. Kita akan bertemu nanti. Petik 2. Halo bos-bosku. Di sini gua ada Sling from Heart. Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget. Cantik, manis. Logonya, lambangnya juga cantik banget. Terutama di pedangnya. Kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke, bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 1264. Latihan di sini, lalu keluar. Ye Yunfei duduk, mengeluarkan lebih dari 100.000 batu mimpi buruk berkualitas tinggi, dan menumpuk lebih dari 6.000 pil batin monster hantu, dan kemudian mulai berlatih. Pohon yang menumbuhkan jiwa membuang sejumlah besar akar, memanjang ke arah batu-batu mimpi buruk berkualitas tinggi itu, menyerap energi jiwa yang terkandung di dalamnya. Energi kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu mimpi buruk pamungkas jauh lebih tinggi daripada batu mimpi buruk biasa, dan kualitasnya lebih tinggi. Ho, sejumlah besar energi kekuatan jiwa terus diserap oleh pohon budidaya jiwa, dan setelah dimurnikan, itu ditransmisikan ke Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat. Pada saat yang sama, di lautan jiwa Ye Yunfei, tubuh jiwa sedang berlatih seni abadi 18 jiwa. 18 Soul Immortal Jue dibagi menjadi 18 gerakan, dari latihan pertama hingga ke-18, dan kemudian Anda dapat berlatih berulang kali. Ini adalah seperangkat formula dasar yang digunakan Ye Yunfei untuk berulang kali meredam kualitas kekuatan jiwa, dan sangat efektif. Pada saat yang sama, sebelum saya menyadarinya, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian,
pohon penghasil jiwa akhirnya memurnikan dan menyerap semua batu jiwa berkualitas tinggi, hanya menyisakan tumpukan sisa limbah. Kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat pesat. Dengan kekuatan jiwa saya saat ini, pedang jiwa yang saya lempar sudah dapat membunuh tahap awal alam Dao, melukai tahap tengah alam Dao, dan menahan tahap akhir alam Dao. Dengan kata lain, bahkan jika saya menghadapi tahap akhir memasuki alam Dao, bahkan jika saya tidak dapat mengalahkannya, saya dapat mundur dengan tenang. Petik 2. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya sendiri dan tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari dunia kecil ini dan kembali ke langit berbintang di luar. Kamu Yunfei, kamu akhirnya keluar. Begitu Ye Yunfei keluar, ulat naga tanduk emas bergegas mendekat. Kami akan tinggal di sini sebentar, dan kamu akan menjaga menara hantu selama ini. Ye Yunfei berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm. Kemudian Ye Yunfei memasuki menara hantu. Senior, sekarang aku punya cukup sumber daya untuk membantu para senior itu membangun kembali tubuh jiwa mereka. Ye Yunfei mendatangi lelaki tua berbaju abu-abu itu dan berkata, sangat bagus. Pria tua berbaju abu-abu itu secara alami sangat bersemangat. Pria tua berbaju abu-abu itu melambaikan lengan bajunya, dan selusin kapal perang muncul. Kemudian, perang itu terus keluar dari kapal perang. Saudaraku, Ye Yunfei telah mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk membentuk kembali jiwa dan tubuhmu untukmu. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata kepada sisa-sisa itu. Tuan muda Lao Ye, jiwa-jiwa yang tersisa itu memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat satu persatu. Lansia, kamu tidak harus sopan. Ye Yunfei dengan cepat mengembalikan hadiah itu. Ye Yunfei sangat menghormati sisa-sisa ini. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan ratusan bambu jiwa surgawi. Apa ini? Ketika sisa-sisa perang melihat bambu jiwa surgawi ini, mereka semua sangat bersemangat. Mereka merasa bahwa bambu jiwa surgawi ini memiliki efek yang sangat besar pada mereka. Lansia, ini adalah bambu jiwa surgawi, yang dapat digunakan untuk memelihara tubuh jiwa, dan Anda akan tinggal di bambu jiwa surgawi ini untuk saat ini. Senior, ayo masuk. Petik 2. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, ratusan bambu jiwa surgawi terbang keluar dan mendarat di depan sisa-sisa perang itu. Sisa-sisa perang merasakan bambu jiwa surgawi di depan mereka, dan tahu bahwa bambu jiwa surgawi ini memang sangat bermanfaat bagi tubuh jiwa mereka, jadi mereka bergegas ke bambu jiwa surgawi itu satu persatu dengan sekejap. Sangat nyaman, seperti yang diharapkan, tubuh jiwaku telah sangat terpelihara. Aku akan tinggal di bambu jiwa surgawi mulai sekarang. Tubuh jiwa hanya akan menjadi semakin kuat, dan aku tidak akan pernah khawatir kehilangannya seiring berjalannya waktu. Setelah memasuki bambu jiwa surgawi, sisa-sisa perang itu membuat suara-suara bersemangat satu persatu. Ye Yunfei tersenyum sedikit. Bambu jiwa surgawi memiliki efek nutrisi yang besar pada tubuh jiwa, dan tubuh jiwa pasti akan merasa sangat nyaman berada di dalamnya. Lansia, aku sekarang sedang memurnikan ramuan untuk memperkuat jiwa dan tubuhmu, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu, mengeluarkan tripod alkimia, dan memulai alkimia. 10 hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil seperti jiwa, yang semuanya adalah pil transformasi. Old Huang, kamu juga mendapat bagian. Ye Yunfei menyerahkan selusin botol Hua dan ke Huang Chang. Pil kekuatan jiwa ini juga sangat berguna untuk Huang Chang. Kemudian, Ye Yunfei membagikan semua ramuan lainnya kepada sisa-sisa perang itu, dan meminta mereka untuk memperbaiki dan mengambilnya. Lansia, kehilangan tubuh jiwamu sangat serius, dan terlalu lama, sehingga tidak dapat diperbaiki dengan cepat dalam waktu singkat. Tapi jangan khawatir, saya akan terus memurnikan lebih banyak pil untuk Anda minum sampai jiwa dan tubuh Anda kembali normal. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tuan Ye, terima kasih atas kebaikanmu. Mulai sekarang, setiap kali Tuan Ye memiliki misi, kami pasti akan keluar semua. Petik 2, sisa-sisa perang itu memberi hormat bersama dan berkata dengan hormat kepada Ye Yunfei. Lansia itu serius. Ye Yunfei dengan cepat mengembalikan hadiah itu. Ye Yunfei, bisakah kamu menemukan senjataku sekarang, dan bantu aku mengambil kembali penguasa kuil? Sangguan Han berkata kepada Ye Yunfei, tidak, kamu harus menunggu. Kekuatanku tidak cukup. Pada periode waktu berikutnya, saya akan berlatih di tanah percobaan kuno ini untuk meningkatkan kekuatan saya.
Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, Sang Guan Han hanya bisa menganggukkan kepalanya." Jadi, di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus masuk dan keluar dari satu dunia kecil ke dunia lain di tanah percobaan kuno ini. Ada hukum khusus langit dan bumi di dunia kecil ini, dan hanya makhluk dengan kekuatan membuka lubang dan di bawahnya yang bisa masuk. Ye Yunfei baru saja memenuhi persyaratan. Bergemuruh, di salah satu dunia kecil, Ye Yunfei sedang berjalan di tanah. Sebuah roda bundar besar digantung di belakangnya. 9 binatang dewa keluar dari roda bundar, dan mengikuti Ye Yunfei untuk menaklukkan dunia kecil ini. Ada berbagai macam monster di dunia kecil ini. Begitu Ye Yunfei masuk, dia diserang gelombang demi gelombang. Ho, ke-9 monster itu bergegas maju bersama, dengan kekuatan yang luar biasa. 2 bola emas besar keluar dari dantian Ye Yunfei, menghantam ke depan, dan melawan monster-monster itu. Sepanjang jalan, Ye Yunfei membiarkan binatang berkepala 9 dan 2 bola emas besar menyerap semua tumbuhan, kristal, dan harta yang dia temukan. Setelah Ye Yunfei mencari dunia kecil, dia pergi ke dunia kecil berikutnya. Di setiap dunia kecil, ada banyak peluang dan harta karun. Karena semakin banyak energi yang diserap oleh pemurnian, binatang berkepala 9 itu menjadi semakin kuat. Bola emas yang mewakili yang kedua dari meridian 9 yang terus meningkat volumenya. Yang kedua akan segera selesai. Ye Yunfei melihat bola emas matahari kedua dan berpikir sendiri. Pada saat yang sama, Sky Blue Star Sea, markas tentara penjajah. Di salah satu tenda, seorang lelaki tua berbaju hitam sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Tiba-tiba, seekor binatang kecil seukuran anjing tanah berlari ke kemah dan mendatangi lelaki tua berbaju hitam itu. Akhirnya menemukan keberadaan Ye Yunfei. Ternyata dia bersembunyi di tanah percobaan kuno. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu memegang binatang kecil itu di telapak tangannya dan berkata perlahan. Sesaat kemudian, lelaki tua berbaju hitam itu memimpin sekelompok orang dan meninggalkan markas, menuju ke lokasi percobaan kuno. Bab 1265. Pada saat yang sama, di markas aliansi Changhuang. Lapor ke kepala istana Lu. Baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari dunia lain sepertinya telah menemukan keberadaan Ye Yunfei. Petik 2. Seorang mata-mata datang ke Lu Wutian dengan tergesa-gesa dan melaporkan. Bagus, kami juga segera menindaklanjuti. Petik 2. Mendengar ini, Lu Wutian langsung berkata. Setelah beberapa saat, Lu Wutian, penguasa Istana Bulan, dan penguasa Bulaoshan secara pribadi memimpin sekelompok besar orang dan meninggalkan markas aliansi Changhuang. Sekarang, untuk aliansi Changhuang, hal terpenting bukanlah berurusan dengan penjajah dan memulihkan tanah air mereka, tetapi berurusan dengan Ye Yunfei dan merebut sumber Changhuang. Coba tanah kuno. Di dunia kecil, Ye Yunfei berdiri di tanah, 2 bola emas besar tergantung di langit di atas kepalanya, seperti 2 matahari yang terbakar, memancarkan cahaya keemasan yang pekat, menerangi langit dan bumi ini dengan setiap detail. Diameter kedua bola emas itu sama-sama mencapai 9 km. Yang kedua dari Sutra 9 yang akhirnya telah dikembangkan menjadi kondisi sempurna. Ye Yunfei memandangi 2 bola emas yang tinggi di langit dan berkata pada dirinya sendiri. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei masuk dan keluar lebih dari selusin dunia kecil dalam satu nafas, memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan akhirnya mengolah Sutra 9 yang ke kondisi kesempurnaan yang kedua. Yang kedua dari meridian 9 yang sempurna, yang meningkatkan kekuatan spiritualku setidaknya 5 atau 6 kali lipat. Dan yang lebih penting, saya sekarang dapat menampilkan visi Erwu lepas landas. Erwu melonjak adalah penglihatan pertama dari Sutra 9 yang kuat dan misterius. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Roda totem 9 istana juga telah diperbaiki. Dengan pemikiran Ye Yunfei, roda bundar yang menyilaukan muncul dari belakang, dan 9 binatang suci keluar pada saat yang sama, meraung ke langit. Semua binatang berkepala 9 telah meningkat, tetapi yang kekuatannya paling meningkat adalah Taoti. Karena, di antara 9 binatang dewa, Taoti dapat melahap energi apapun, sedangkan 8 binatang dewa lainnya hanya dapat memurnikan dan menyerap energi dari atribut yang sesuai. Dapat dikatakan bahwa selama periode waktu ini, setengah dari sumber daya kultivasi yang diperoleh Ye Yunfei di selusin dunia kecil dimakan dan disempurnakan oleh Taoti. Di antara 8 binatang ilahi lainnya, kekuatan King Long,
Baihu, Suzaku, Xuanwu dan 4 binatang ilahi lainnya juga telah meningkat pesat. Qinglong membutuhkan energi jenis kayu, Macan Putih membutuhkan energi jenis logam, Suzaku membutuhkan energi jenis api, dan Xuanwu membutuhkan energi jenis air. Energi dari keempat atribut ini masih ada, tetapi Kunpeng membutuhkan energi luar angkasa, Lei Ze membutuhkan energi guntur dan kilat, Zhu Zhao membutuhkan energi dari sifat paling positif, dan Yu Ying membutuhkan energi dari sifat paling yin. Energi dari keempat atribut ini relatif sulit ditemukan. Terutama energi yang dibutuhkan oleh dua dewa, Zhu Zhao dan Yu Ying, sangat sulit ditemukan. Oleh karena itu, di antara binatang berkepala 9, Zhu Zhao dan Yu Ying relatif lemah untuk saat ini. Alam spiritual saya tampaknya tak terbendung. Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah. Kekuatan spiritual dalam tubuh mulai bergejolak, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap terlalu banyak berbagai sumber daya kultivasi, dan ranah kekuatan spiritual telah mencapai ujung terobosan. Tekan dulu, lalu tambahkan lebih banyak akumulasi, lalu pilih untuk menerobos. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei duduk bersila, dan mulai menekan kekuatan spiritual di tubuhnya. Setelah beberapa saat, kegelisahan kekuatan spiritual di tubuh Ye Yunfei ditekan secara paksa dan menjadi tenang. Lanjutkan latihan. Ye Yunfei berdiri dan berjalan menuju dunia kecil lainnya. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai masuk dan keluar dari dunia kecil lagi dan lagi, menjelajahi peluang di dalamnya dan mengumpulkan harta karun di dalamnya. Selain itu, selama proses ini, Ye Yunfei terus bertarung dengan monster dalam jumlah besar. Beberapa monster di dunia kecil telah mencapai kekuatan memasuki alam Dao. Meskipun master di alam Dao tidak dapat memasuki dunia kecil ini, monster dengan kekuatan di alam Dao lahir dan dibesarkan di dunia kecil ini dan tidak akan ditolak. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Ye Yunfei terus meningkat. Suatu hari nanti, tiba-tiba, sejumlah besar orang masuk ke tanah percobaan kuno ini. Mereka pasti berada di tanah percobaan kuno ini. Semua orang mengikuti Jingkong Bis. Jingkong Bis akan membawa kita untuk menemukan Ye Yunfei, kata seorang lelaki tua berbaju hitam. Orang-orang dari dunia lain akhirnya tiba. Memanggil, seekor binatang kecil melompat keluar dari pelukan lelaki tua berbaju hitam itu dan menuju ke langit berbintang di depan. Berjalan, pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya, mengikuti di belakang Jingkong Bis dengan anak buah dan kudanya. Pada saat ini, di kedalaman langit berbintang di tanah percobaan kuno, di benua yang rusak. Mereka datang. Pria tua berbaju abu-abu itu sedang duduk bersila di puncak gunung. Dia sedang berlatih dengan mata tertutup, ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata. Awalnya, lelaki tua berbaju abu-abu, Sanguan Han, Iblis Es, Humiao, dan lainnya semuanya tinggal di menara hantu. Belakangan, semua orang merasa bosan tinggal di menara hantu sepanjang waktu. Jadi lelaki tua berbaju abu-abu itu membawa semua orang ke benua ini. Di masa lalu, lelaki tua berbaju abu-abu telah lama tinggal di benua ini, dan dia memiliki perasaan untuk itu. Orang-orang ini benar-benar hantu, jadi mari kita lawan mereka. Setan Es berkata dengan marah. Mereka sangat banyak sehingga mereka tidak bisa bertarung sembarangan. Mereka datang untuk mencari Ye Yunfei. Tolong beritahu Ye Yunfei secepatnya. Petik 2. Sanguan Han berkata, mereka datang ke arah kita, ayo masuk ke menara hantu. Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata, memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas muncul. Pria tua berpakaian abu-abu, Sanguan Han, Ice Demon, Humiao dan yang lainnya semuanya segera berteleportasi ke menara Pantong. Kemudian ulat naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju langit berbintang di kejauhan. Memanggil, seekor binatang kecil datang dari jauh dan menatap ulat sutra naga bertanduk emas. Binatang kecil ini adalah binatang langit yang mengejutkan. Tampaknya telah mengidentifikasi ulat sutra naga bertanduk emas dan mengejarnya. Beberapa waktu yang lalu, ulat sutra naga bertanduk emas yang membawa Ye Yunfei dan melarikan diri di depan binatang yang ketakutan ini. Oleh karena itu, binatang Jingkong ini telah melacak nafas ulat naga bertanduk emas. Sky Beast menemukan Ye Yunfei dan yang lainnya. Cepat, petik 2. Pria tua berbaju hitam datang berguling-guling dengan banyak orang. Selanjutnya,
ulat sutra naga bertanduk emas dikejar oleh binatang jingkong di langit berbintang tanah percobaan kuno ini, dan melarikan diri kemana-mana. Kemanapun ulat sutra tanduk emas melarikan diri, binatang jingkong dapat menemukan lokasi ulat sutra tanduk emas dengan siap dan mengikutinya. Dan para penyusup itu, di bawah bimbingan Jingkong Dis, mengejar dan mencegat ulat sutra naga bertanduk emas, memaksa ulat naga bertanduk emas ke dalam situasi yang sangat memalukan. Mereka memang ada di sini. Sepertinya Ye Yunfei juga ada di sini. Petik 2. Tiba-tiba, sekelompok besar orang masuk ke tanah percobaan kuno ini dari luar. Orang-orang dari aliansi Changhuang ada di sini. Pemimpinnya adalah Lu Wutian, penguasa Istana Bulan dan Gunung Bulau. Ye Yunfei pasti bersembunyi di langit berbintang ini. Mencoba untuk mencari. Lakukan pencarian karpet di langit berbintang ini. Petik 2. Lu Wutian melambaikan tangannya dan berteriak. Pada saat ini, di salah satu dunia kecil. Kali ini, saya hampir menerobos, tetapi akhirnya saya menekannya. Ini adalah kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, tidak perlu menekannya, langsung saja menerobos. Petik 2. Ye Yunfei sekali lagi menekan kegelisahan kekuatan spiritual di tubuhnya dan berhasil mencegah terobosan alam. Pejuang lain sedang mengejar terobosan di ranah kekuatan spiritual, tetapi Ye Yunfei selalu dengan sengaja menekan terobosan cepat di ranah kekuatan spiritual, dan yang ia kejar adalah memoles fondasi kekuatan spiritual ke tingkat yang paling kokoh. Selama periode waktu ini, avatar vampir setidaknya telah menghisap darah puluhan ribu monster, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan itu sudah mendekati kekuatan tahap awal Dao Saping. Taois biasa, di depan klon darah, hanya perlu dibunuh seketika. Sekarang, hanya dengan mengandalkan klon darah ini, saya dapat melakukan perjalanan melintasi alam Changhuang, dan membunuh makhluk sebanyak yang datang dan memasuki alam Dao dan di bawahnya. Bahkan jika Anda bertemu master pada tahap awal Dao Saping, klon darah masih bisa terjerat. Petik 2. Ye Yunfei melihat klon darah yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan puas. Situasi klon darah sangat istimewa, setara dengan bagian dari tubuh Ye Yunfei. Terlebih lagi, energi sebenarnya dari klon darah tersembunyi di kedalaman darah di dalam tubuh, sangat tersembunyi, dan sampai batas tertentu dapat lolos dari persepsi hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya jauh melampaui picu poin, dia tidak ditolak oleh dunia kecil itu. Poin ini sangat mengejutkan Ye Yunfei. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei membawa klon darah masuk dan keluar dari lusinan dunia kecil, dan hampir membunuh lebih dari setengah monster di dalamnya. Ada situasi. Pada saat ini, hati Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, dan dia mengeluarkan slip giok pembawa pesan. Mereka mengejar mereka lagi. Setelah Ye Yunfei membaca isinya, wajahnya menjadi gelap. Bersambung.